Shalom, damai sejahtera Allah ada bersama kita. Bertemu lagi kita pagi ini dengan izinnya dalam ruangan kita bersama dari dapur si juru minum. Dan kita meneruskan dengan pelajaran yang ke-11, yaitu kisah dari Injil di mana Yesus mengusir pedagang dari bait suci. Nanti kita akan lihat mengapa Yesus menghalau para pedagang dari bait suci. Sebelum itu kita akan membaca kisah mengapa Yesus menangisi Yerusalem pada waktu itu. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-48. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini sekali lagi Engkau ingin mengajar kami supaya hidup oleh Injil-Mu, oleh kabar baik-Mu. Kabar baik-Mu ini yang akan mendatangkan kesejahteraan kepada kami dan keluarga kami. Kami bukakan hati di hadapan-Mu untuk diajar, untuk belajar. Terima kasih Bapa, pimpin kami oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan diri kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca bersama saudara, tangisan Yesus bagi Yerusalem. Ayat ke-41. Ketika Yesus menghampiri Yerusalem dan melihat kota itu, dia pun menangisinya. Lalu berkata, kalaulah kiranya pada hari ini engkau mengetahui perkara-perkara yang dapat membawa sejahtera kepadamu. Tetapi sekarang semuanya dirahasiakan daripadamu. Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akan mengelilingimu dengan sekatan, mengepung dan mengasapmu dari semua arah. Mereka akan membinasakanmu dan semua pendudukmu. Mereka tidak akan meninggalkan seketul pun batu tersusun karena kamu tidak tahu masanya Allah datang kepadamu. Saudara, ketika saya membacakan firman ini pada pagi tadi, saya begitu tersentuh. Dalam bacaan pagi tadi saya melihat bahwa Yesus melihat Yerusalem dengan penuh rasa belas kasihan. Dalam hatinya timbul rasa cinta dan dalam hatinya timbul rasa kebimbangan, timbul kekesalan karena Yerusalem dan penduduk-penduduknya tidak dapat melihat apa yang akan berlaku di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dapat menjadikan mereka sejahtera. Sehinggalah suatu hari nanti menurut pandangan Yesus pada waktu ini, mereka akan diruntuhkan, dirobohkan, dikepung oleh musuh. Saudara, dalam hidup kita, apakah Yerusalem kita, kota kita, kota kecil kita ialah keluarga kita. Itu yang rema yang saya dapat pada pagi tadi. Saya berdoa supaya kita diberikan hati seperti hati Yesus. Ketika kita melihat keluarga kita, kita bersyafaat, kita berdoa. Oh ya Tuhan, lihatlah keadaan aku, suamiku, anak-anakku, adik-beradikku. Bukakan kepada kami, bukakan mata kami Tuhan supaya kami dapat melihat apa yang dapat membawa kesejahteraan untuk hidup kami. Mari kita doakan ini saudara, supaya mata anak-anak kita terbuka. Supaya mereka dapat melihat di dalam banyak-banyak hal yang mengaburi hidup mereka. Banyak-banyak kesibukan, banyak-banyak tarikan luaran, supaya mata mereka masih dapat melihat apa sebenarnya di dalam segala perkara ini yang dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka. Supaya mereka boleh memilih jalan yang betul, jalan yang menuju kepada kesejahteraan. Karena kita sangat-sangat tidak ingin masa ini datang. Masa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat ke-43. Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akan mengelilingimu dengan sekatan. Kita tidak mau kehidupan anak-anak kita dikelilingi oleh musuh dengan sekatan. Maksudnya musuh yang mengelilingi ingin menerkam. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iblis mengaum-ngaum 24 jam. Seperti singa ingin mencari mangsanya. Kita berdoa supaya jangan sampai anak-anak kita mengalami ayat ke-44 ini. Apabila musuh-musuh membinasakan mereka, sehingga tidak ada seketul batu pun yang akan duduk pada tempatnya. Maksudnya dirobohkan. Mari kita pertahankan kehidupan anak-anak kita, orang-orang di bawah jagaan kita, melalui doa, tangisan kita kepada Tuhan, supaya Yesus memandang kepada mereka.
dan menunjukkan, membuka mata mereka sehingga mereka dapat melihat rahasia itu. Karena di sini dikatakan, tetapi sekarang semuanya dirahasiakan daripadamu. Jangan dirahasiakan kepada anak-anak kita. Hal-hal, perkara-perkara yang dapat mendatangkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Bacaan yang seterusnya, sambungan ayat ke-45, ketika Yesus pergi ke dalam bait suci. Yesus masuk ke dalam bait suci, lalu mengusir semua pedagang di situ. Di Yerusalem ya. Dia berkata kepada mereka, telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri. Setiap hari Yesus mengajar di dalam bait suci, ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin mereka mencari jalan untuk membunuhnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian karena orang ramai terus-menerus datang mendengar Yesus. Dan mereka tidak mahu terlepas sepatah kata Yesus pun. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yang dipanggilnya menjadi baitnya. Apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan, Dia tidak ingin tinggal di luar kita, saudara. Beberapa hari yang lepas kita sudah membaca bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Maksudnya Dia tinggal di dalam kita. Dia mahu supaya kita ini menjadi rumah doanya. Pada waktu itu dalam Injil yang kita baca, Yesus menyatakan bahwa rumah doa itu, bait Allah yang tempat mereka berniaga pada waktu itu, sepatutnya adalah rumah doa, dipanggil rumah doa, tapi mereka menjadikannya sebagai tempat berdagang, berjual beli, sibuk dengan hal mereka masing-masing. Tidak ada yang berdoa. Yesus datang ke sana untuk mengajar. Ayat yang ke-47, setiap hari Yesus mengajar di dalam bait suci. Tapi orang yang datang ke sana datang untuk kepentingannya sendiri, berniaga, berjual beli, sibuk. Tidak ada firman Tuhan yang diperdengarkan, dipelajari. Tidak ada doa yang dinaikkan. Maka Yesus pada hari itu dia memberontak. Dia menyuruh para pedagang itu untuk pergi meninggalkan bait Allah. Karena katanya, rumahku telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa. Begitu juga kita, saudara, dari segi rohaninya, kita adalah rumah doanya Allah. Sesibuk manapun kita, mari kita menjadikan rumah ini sebagai rumah doa. Kita dirikan mezbah doa di dalam keluarga kita. Karena itulah jalan kesejahteraan. Yang kita mungkin tidak nampak pada hari ini. Tapi hanya nanti bila ada kerosakan terjadi. Bila kita mulai melihat bahwa rumah kita itu sudah roboh. Sesuatu yang tidak baik terjadi seperti mana yang Yesus sudah lihat di dalam rohnya. Bahwa suatu hari musuh-musuh akan mengelilingimu dengan sekatan, mengepung dan mengasakmu, diasak sampai tidak dapat dilepaskan. Jangan hal ini terjadi. Maka hari ini kita mulai mendirikan mezbah doa dalam keluarga. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Itu biasa. Tetapi dalam kesibukan itu mari kita cari ruang untuk bersama-sama keluarga kita datang. Menjadikan rumah kita, rumah tangga kita sebagai bait Allah. Untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman Tuhan. Karena Yesus sangat suka mengajar. Yesus sangat suka kita belajar dari firman-Nya. Kita mungkin tidak tahu. Kita mungkin tidak pandai menyelidiki. Tetapi bila kita berdiam, mengambil waktu datang kepadanya, meminta supaya Dia mengajar kita, pasti Dia akan ajar kita. Hanya dengan membaca saja, Tuhan akan memberikan kepada kita ilham-ilham, pengertian-pengertian oleh rohnya. Karena rohnya memang sudah diberikannya kepada kita sebagai penolong. Mulakan itu, kita akan melihat perubahan yang besar. Hari ini kita diajar tentang kesejahteraan. Yesus menangisi Yerusalem supaya alangkah bagusnya kalau kamu Yerusalem katanya dapat melihat apa yang akan mendatangkan kesejahteraan kepada kamu. Oh, alangkah indahnya kalau kita, anak-anak kita tahu apa yang akan mendatangkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Jangan sampai mereka terlalu asyik dengan sesuatu yang mengembirakan tapi tidak membawa sejahtera. Begitu juga kita sebagai ayah, sebagai ibu. Jangan hanya saya sebagai ibu, ini teguran Tuhan buat saya, yang gembira dengan apa yang saya buat tetapi suami dan anak-anak saya tidak sejahtera. Jangan sampai sebagai suami kita begitu asyik, begitu gembira, tetapi istri dan anak-anak kita tidak merasa sejahtera. Jangan sampai kita, ya di sini tadi bercakap tentang berdagang untuk mencari
mencari sumber hidup, keuangan, menjadi kaya. Boleh menjadi kaya. Walaupun dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengajarkan bahwa sangat sukar untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih senang lagi seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bukan semua orang kaya tidak akan masuk surga. Karena ada orang kaya yang sejahtera. Ada orang kaya yang dekat hatinya dengan Tuhan. Orang ini akan menjadi berkat kepada ramai orang ketika dia berada di bumi. Dia sejahtera di bumi, sejahtera juga di surga. Dan tidak semua orang miskin itu tidak sejahtera. Ramai orang yang semasa miskinnya dia begitu bahagia, begitu sejahtera. Justru setelah menjadi kaya dia hilang segala kesejahteraannya. Biar kaya, biar miskin. Yang penting Yesus mahukan kita sejahtera. Yesus mahukan kita memelihara hidup sebagai rumah doanya dia, sebagai baitnya dia. Amin. Jadi hari ini 2 perkara saya simpulkan. Yang pertama, kita berdoa seperti mana Yesus berdoa bagi Yerusalem, bagi kota kecil kita yaitu keluarga kita. Supaya anak-anak kita akan dapat melihat apa yang boleh menjadikan mereka sejahtera. Jangan mereka tersalah pilih, mereka terlalu asyik dengan kehidupan zaman ini, dengan hubungan sosial ataupun kitaran sosial yang tanpa batasan. Bebas walaupun duduk di rumah, tetapi bebas melayari apapun saja, berada dimanapun saja, membaca apapun saja, menonton apapun saja. Sehingga akhirnya mereka gembira tetapi tidak sejahtera. Sehingga akhirnya dikepung, sehingga akhirnya diasak, dirobohkan karena hari-hari ini bukan imam-imam, bukan pemimpin-pemimpin yang mencari jalan untuk membunuh Yesus. Seperti mana yang berlaku pada zaman Yesus. Tetapi Yesus yang sudah lahir dalam keluarga kita berusaha dibunuh oleh si iblis itu sendiri. Menggunakan apa saja cara supaya kita tidak dapat menikmati kehidupan yang Yesus bawa dalam hidup kita. Mari kita terus pelihara Yesus itu dalam hati kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Sama-sama kita mendirikan mesbah doa. Sama-sama kita dirikan atau bina satu hubungan yang membolehkan, membuka ruang bagi keluarga kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Karena firman Tuhan adalah pimpinan, pemimpin, tuntunan bagi jalan kita, penerang bagi hidup kita pada hari-hari yang gelap seperti ini. Haleluya. Doa saya supaya Injil ini memberikan kita satu kabar baik yang dapat membawa kesejahteraan kepada kita dan generasi kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.